Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan masih belajar dalam buku Kema 8 mengenai lingkungan sahabat kita. Subkema yang ketiga, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran kedua. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, perhatikan dengan baik ya. Air sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih sangat sulit didapatkan. Sumber air yang bersih akan membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Bagaimana air dapat menjadi tercemar? Apakah anak-anak mengetahuinya? Nah, di sini misalnya akan berikan bagaimana penyebab adanya pencemaran air di lingkungan sekitar. Ya, apa saja? Yang pertama, kebiasaan membuang sampah di sungai atau di kali atau di selokan. Ya, nih kebiasaan membuang sampah ini juga dapat mengakibatkan hal yang sangat buruk ya, bisa mengakibatkan bencana banjir. Kemudian, penyebab yang berikutnya, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Kemudian pembuangan limbah industri ke perairan, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak itu pasti akan mencemari air yang ada. Lalu pemakaian pupuk buatan dan pestisida secara berlebihan di lahan pertanian. Itu dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, beberapa dampak pencemaran air ya bisa lihat di sini gambar air yang sangat kotor dengan limbah-limbah sampah, di botol plastik, ya ada sampah-sampah di daun kering dan lain sebagainya. Ya ini limbah-limbah di tumpahan kapal tumpahan minyak dari kapal, ada limbah-limbah dari pabrik. Ya, hal tersebut dapat memiliki dampak yang sangat buruk ya, memiliki dampak yang tidak baik untuk makhluk hidup. Apa saja sih? Nah, kualitas air menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kemudian air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan, membahayakan ekosistem yang ada di air. Ikan-ikannya bisa mati, terumbu karang juga bisa mati ya, nggak berkembang dengan baik. Ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Beberapa tindakan untuk mengurangi krisis air bersih apa saja? Yang pertama, dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Kemudian ini menanam pohon. Lalu, menanggulangi pencemaran sumber air. Ini ada 4 cara yang dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Air sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup, termasuk binatang. Nah, perhatikan penggalan cerita pada gambar berikut ini. Kalian perhatikan ya. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Kemudian datang seekor burung. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Ya, ini cerita mengenai kakek Bango yang baik hati. Ya, jadi ketam-ketam ini dia kesulitan mendapatkan air karena air yang di sekitar itu tidak ada. Nah, akhirnya Sang Bango menolong ketam-ketam untuk mendapatkan air untuk supaya dapat dia bernafas, supaya bisa dapat berenang membasahi tubuh ketam-ketam. Gambar cerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai dengan alur cerita dan mendukung isi. Nah, contohnya, misalnya seperti buku-buku cerita bergambar, bisa komik, novel.
majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Ya, jadi gambar cerita itu merupakan ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang disampaikan. Nah, ciri-ciri gambar cerita apa saja? Gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Kemudian gambar disajikan sederhana, memuat gambar lebih banyak daripada tulisannya. Kemudian gambar-gambar menceritakan urutan cerita. Lalu gambar memberikan gambaran singkat tentang isi cerita seperti tadi ya, tentang si bangau, kakek bangau yang baik hati dengan si rekan makan tadi. Teknik membuat gambar cerita. Ada teknik kering, ada teknik basah. Teknik kering itu apa? Teknik kering itu menggunakan pensil, arang, kapur, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak, ya, cat minyak. Nah, kemudian teknik basah itu teknik yang menggunakan media berupa cat air, cat minyak, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Ini perbedaan antara teknik kering dan teknik basah. Ya. Oke, cukup sampai di sini materi hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti atas apa yang mesti disampaikan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.